Jokowi memimpin rapat terbatas penanganan COVID-19 secara daring alias online. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah akan kembali memperketat berupa PPKM Mikro. Pemerintah akan memperkuat penerapan PPKM Mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 akan mulai besok. Selama penerapan PPKM Mikro, aktivitas perkantoran di zona merah akan dibatasi 75% bekerja dari rumah atau WFA, sementara di luar zona merah boleh 50% WFH. Selain itu, kegiatan di pusat perbelanjaan dibatasi hanya hingga pukul 8 malam. TNI Polri juga menegaskan siap untuk mendukung penguatan PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi dengan menambah jumlah personel. Ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi bekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, jadi work from home-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. Dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh KL maupun pemerintah daerah. Kemudian kegiatan belajar mengajar ini dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah. Saudara, terus melonjaknya kasus positif COVID-19 membuat pemerintah kembali menginjak rem darurat dengan kembali mengetatkan pengawasan aktivitas dan mobilitas warga. Aktivitas apa saja yang dibatasi selain perkantoran dan jalan? Sejauh mana rem darurat ini dapat menekan angka penyebaran COVID-19? Kami akan membahasnya bersama Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Alexander Ginting. Lalu ada Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomoyogo, serta sosiolog dari UI, Imam Prasojo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya ke Pak Dirlantas dulu, saya mohon izin, Mas Imam dan Pak Alex. Pak Dirlantas, Pak Dir, 10 titik akan diberlakukan, saya boleh katakan jam malam, karena mobilitasnya akan dibatasi dan juga kerumunan akan dibubarkan. Bagaimana sesungguhnya ini? Yang pertama sebetulnya bukan jam malam, Mas Aiman. Jadi kita tahu bahwa angka di Jakarta ini kan beberapa hari terakhir ini naik terus, bahkan memecahkan rekor dan kemarin sampai di angka 5.000. Nah, salah satu penyebab tingginya angka COVID juga adalah tingginya mobilitas penduduk dan masih terdapatnya pelanggaran dari protokol kesehatan, berkerumun dan sebagainya. Itulah sebabnya kemudian kami melakukan pembatasan mobilitas pengguna jalan di 10 kawasan atau 10 ruas jalan yang memang selama ini sering terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Sebagaimana tadi telah disebutkan di Kompas TV, mulai dari kawasan Bulungan, Kemang, Gunawarman, Sabang, Cikini Raya, Asia Afrika, Banjarkana Timur, kemudian kawasan Kota Tua, Boulevard Kelapa Gading, dan Pantai Indah Kapuk 2. Nah, mulai nanti malam pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00 di ruas-ruas jalan tersebut akan dilaksanakan pembatasan mobilitas. Artinya yang boleh melintas hanyalah orang-orang yang memang dikecualikan. Antara lain misalnya penghuni, kemudian yang kedua kaitannya dengan kesehatan seperti misalnya ambulan atau kalau di situ ada rumah sakit, ada apotek dan sebagainya. Yang ketiga adalah layanan darurat. Artinya misalnya untuk patroli polisi, TNI, patroli penegak disiplin. Kemudian juga kalau misalnya di situ ada perhotelan, tentu tamu-tamu hotel juga masih bisa melintas. Jadi bentuknya nanti ada penyekatan, Pak Dir? Iya, kira-kira semacam itu, Pak. Nanti ruas-ruas jalan itu akan kita berlakukan kayak semacam crowd free night. Jadi kita akan laksanakan penutupan sehingga kemudian kawasan-kawasan yang dalam tanda kutip sering dipakai nongkrong itu kemudian kita upayakan bisa lebih tertib dan patuh pada peraturan. Jadi dengan kata lain yang tidak berkepentingan, dalam, yang tidak berkepentingan dilarang masuk begitu ya? Ya. Oke.
ini ada berapa personil nanti yang berjaga? Karena cukup banyak juga 10 titik di Jakarta. Dan bisa jadi Iya, mungkin memunculkan gesekan sosial. Ya, tentu sebelum kami memutuskan ini, tentu kita sudah melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Tadi siang kami melaksanakan rapat dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, termasuk dengan Kodam Jaya. Ya. Tentu nanti di titik-titik itu tidak hanya polisi, tetapi juga ada dari Satpol PP, ada dari Dinas Perhubungan, dari TNI, sehingga nanti kita sama-sama melaksanakan di lapangan. Kalau anggota lantasnya sendiri, anggota saya, lalu lintas mungkin sekitar 200, belum ditambah nanti personel dari Sabara, dari Brimob, dan dari satuan-satuan lainnya. Jadi kalau tadi misalnya disebutkan jalan Bulungan begitu Pak Dir. Jadi di semua titik masuk Ya. ke jalan Bulungan ini akan dilakukan penjagaan, penyekatan. Iya, Bulungan misalnya itu nanti penutupannya mulai dari TL Bulungan di belakang Kejaksaan Agung Iya. sampai ke Bundaran Bulungan, Oke. kemudian ke kanan ke kawasan Mahakam. Nah, nanti penutupannya mulai dari Apotek Mahakam itu sampai ke TL Mona Lisa, kemudian di bundarannya sendiri sampai di TL Oke. Bulungan yang di belakang Iya, Jaksa Agung. Di Kemang juga Kalau demikian ya? misalnya Kemang juga sama, mulai dari Prapanca, Kemang, perempatan itu, kemudian di perempatan McD, sampai ke arah selatan di Benda. Kemudian kalau di Boulevard Kelapa Gading, itu mulai dari TL Perintis Kemerdekaan sampai dengan Bundaran La Plaza. Banjir Kanal Timur mulai dari Jembatan Swadaya sampai dengan Pondok Bambu, Cipinang Indah. Itu. Cikini mulai dari Simpang Cut Mutia itu, TL Cikini, Ya. sampai dengan Raden Saleh. Kalau Sabang sepanjang Jalan Sabang. Asia Afrika mulai dari pertigaan Asia Afrika, TL Asia Afrika yang samping Hotel Fairmont, sampai ke bundaran depan Senayan City itu, yang dari Supomo itu ya, Mustopo. Oh, oke. Sampai yang ke arah Pakubono. Oke. Oh, jadi Memang kita pilih Ya. titik-titik yang memang selama ini sering dijadikan tempat nongkrong. Kalau misalnya di Afrika itu kan ada sate taichan, ada apa segala macam yang Ya. kadang-kadang sampai malam masih terjadi pelanggaran prokes, orang berkerumun dan sebagainya. Nah, yang kalau yang formal mungkin bisa diatur jam 7, jam 8 mereka tutup sesuai aturan. Kalau yang seperti tadi Anda katakan misalnya sate taichan dan lain sebagainya itu kan informal, kaki lima. Bagaimana kemudian lakukan penertiban? Ya. Ya, sebetulnya semuanya sudah diatur di dalam Pergub 759, termasuk di dalam Pergub nomor 3, Instruksi Gubernur nomor 3. Jadi baik restoran, kafe, warung itu memang mal dan sebagainya itu harus menghentikan kegiatan operasional sampai dengan pukul 21.00. Makanya itulah kemudian penutupan itu kita mulai pukul 21. Oke, jadi semua Disesuaikan dengan baik yang aturan-aturan formal maupun tersebut. informal tadi masuk sate taichan tadi itu akan dibubarkan. Ya. Oke, Iya, sampai kita himbau untuk membubarkan diri Ya. Sesuai dengan aturan tersebut. Baik. Dan ini memang baru pertama kali dilakukan ya untuk seluas ini dan pemberlakuan seperti ini. Saya ingin ke Pak Imam, Mas Imam. Mas Imam, ini pertama kali yang dilakukan. Tentu akan ada shock begitu di tengah masyarakat, meskipun juga ini harus tetap dilakukan karena untuk menekan angka penularan COVID. Bagaimana Anda menilai ini? Ya, untuk fasilitas publik ya, seperti taman umum, tempat wisata umum, itu tentu untuk pelarangannya atau penutupannya itu lebih mudah. Betul. Tetapi wilayah seperti tadi ya, bahwa di zona merah tempat ibadah ya, katanya ditiadakan sementara. Ini hanya akan bisa mudah kalau pemerintah itu sudah sebelumnya memiliki koordinasi dengan para pengurus, baik itu masjid, gereja, ya, pura, dan tempat peribadatan lain. Tanpa ada koordinasi sebelumnya, ini bisa menimbulkan kesulitan di dalam pelaksanaan. Kalau yang malam ini, mulai akan dilakukan malam ini sampai nanti tanggal 5 Juli kalau tidak salah ya. Ini akan ada pembatasan mobilitas dari pukul 9 malam sampai pukul 4 pagi. Ya, itu lebih mudah untuk pelarangannya, tapi tentu akan ada kebingungan kalau koordinasi atau informasinya itu tidak menyebar. Tetapi saya kira itu bisa dilakukan ya dengan mudah.
atau lebih mudah karena pemerintah memiliki kewenangan atau memiliki perangkat. Tetapi yang di tempat-tempat yang tadi seperti saya contohkan di tempat ibadah, saya khawatir itu tidak semudah sebagaimana yang terjadi misalnya di jalur-jalur lalu lintas. Sebelum saya ke Pak Alex, saya ke Pak Dir dulu karena Pak Dir hanya bisa di segmen ini saja. Pak Dir, Pak Sambodo, kalau nanti misalnya mereka melewati jalan tersebut, lalu katakanlah mereka mau pulang, ya, itu adalah jalan pulang yang kemudian harus melewati jalan tersebut. Bagaimana membuktikannya bahwa mereka mau pulang ke sana? Mungkin saja KTP-nya kan berbeda. Ya tentu karena ini baru hari pertama Mas, ini kan sekaligus sosialisasi dan tentu kita akan pelaksana sangat-sangat fleksibel. Artinya ketika yang bersangkutan menunjukkan Pak, rumah saya di sana, dia bisa tunjukkan atau KTP atau identitas apapun untuk menunjukkan bahwa memang rumahnya di sana juga, tentu pasti akan kita persilakan. Bahkan kalau misalnya ada ojol misalnya, Pak saya mau ngantar barang nih Pak, ada orderan, ini juga kita persilakan Mas. Yang penting kan kita hindari itu adalah kerumunannya Pak, kerumunannya, ya kerumunan sehingga yang berkali-kali selama ini kita bubarkan ada lagi kita jadi semacam kucing-kucingan. Nah, untuk menghindari itu ya sudah sementara kita batasi saja gitu kawasan-kawasan tersebut. Baik. Tentu ini hal yang memang baru tapi memang harus dilakukan. Nanti kita akan lihat bagaimana cermati pelaksanaannya. Terima kasih Pak Dirlantas, Pak Komisaris Besar Polisi Sambodo Mohon dukungan Purnomo dari masyarakat supaya ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan lancar. Dan tentu kalau amin. Terima kasih Mas. Baik. Terima kasih Pak. Mulai nanti malam, nanti kita akan segera kembali, saudara.